Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsara Tumesha. Saya berasal dari kelompok 4 atau pertemuan 9. Pada semester ini kelompok kami membahas sebuah judul penelitian, yaitu pengaruh promosi on air dan promosi media sosial program dari Rumah Kita Bisa Metro TV terhadap minat menonton remaja di Padang. Yang pertama, paradigma penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma positivistik, yaitu paradigma yang diartikan sebagai pola pikir atau menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Dan kali ini kelompok kami juga menggunakan pendekatan eksplanatif kasual, yang mana dengan menjelaskan tentang pengaruh promosi on air dan promosi media sosial program dari Rumah Kita Bisa Metro TV terhadap minat menonton remaja di Padang. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mana untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel X, yaitu promosi on air dan sosial media, dan variabel Y, yaitu minat menonton. Untuk metode penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Nah, tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. Jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu untuk mendeskriptifkan serta memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti dengan melalui data dan sampel yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi menurut kontur tahun 2005 adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek yang merupakan perhatian peneliti. Nah, objek peneliti ini dapat berupa makhluk hidup, benda-benda sistem prosedur, dan fenomena lainnya. Dan pada penelitian ini populasinya adalah para mahasiswa jurusan Pendidikan Musik dan Pendidikan Tari, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, angkatan 2019, yang mana yang menonton tayangan promo on air dan promosi media sosial program dari Rumah Kita Bisa Metro TV dengan jumlah keseluruhan 159 mahasiswa. Sampel menurut Suhartono tahun 2000 menjelaskan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan kecil yang diamati. Dalam pengambilan sampel terdapat dua syarat. Pertama, yang pertama adalah sampel harus representatif atau mewakili. Yang kedua, besarnya sampel mewadai. Ini adalah unit analisis. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah yang diteliti oleh kami adalah minat menonton remaja di Padang. Selain itu, kami juga meneliti pengaruh promosi on air dan promosi media sosial dari program dari Rumah Kita Bisa Metro TV terhadap minat menonton remaja di Padang. Selanjutnya adalah ukuran sampel. Pada penelitian ini, rumus yang digunakan untuk menentukan besarnya sampel dalam penelitian ini adalah rumus Solvin, yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikali dengan batas toleransi kesalahan. Maka dari itu, dengan populasi 169, maka jumlah sampel yang diambil sebanyak 113 responden. Selanjutnya itu teknik pengumpulan sampel. Sekaran tahun 2006 menjelaskan metode pengambilan sampel itu dibagi dua. Yang pertama, probability sampling dan non probability sampling. Nah, dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling, yaitu di mana dengan teknik pengambilan sampel purpose sampling, yaitu memilih
orang-orang tertentu karena dianggap berdasarkan penilaian tertentu mewakili statistik yang tidak signifikasi dan prosedur pengujian hipotesis tidak berlaku bagi rancangan sampling non probabilitas. Nah, purposif dipilih karena belum tentu semua sampel mempunyai karakteristik yang sama dengan tujuan yang sama. Nah, pemilihan sekelompok subjek dan purposif sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampel dapat sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Nah, sesuai penelitian ini, maka kriteria sampel adalah yang pertama, mahasiswa aktif Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Musik dan Pendidikan Tari, Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2019. Yang kedua, pernah menonton promosi on air dan promosi media sosial program dari Rumah Kitiksan Metro TV. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Di penelitian ini kami menggunakan dua data, itu secara data premier dan data sekunder. Pertama, data premier menurut Sugianto adalah sumber premier adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data premier merupakan data yang dapat didapatkan dari sumber pertama. Nah, yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner yang berupa pertanyaan yang disusun secara tertulis dengan menggunakan daftar pertanyaan guna memperoleh data berupa jawaban dari responden. Yang kedua, data sekunder. Nah, data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, seperti buku, dokumen, dan lain-lain. Nah, dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari melalui data-data buku seperti jurnal, artikel, dan internet. Adalah metode pengukuran data. Yang pertama, validitas. Validitas menurut Sulianto tahun 2005 adalah merupakan sejauh manakah ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Pengertian valid tidaknya suatu alat ukur tergantung pada kemampuan alat tersebut untuk mengukur objek yang diukur dengan cermat dan tepat. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Untuk mengukur validitas dalam penelitian, peneliti menggunakan rumus korelasi Pearson product moment. Pada variabel X, yaitu pengaruh promosi on air dan pengaruh promosi media sosial, validitas nilai X terdapat 0,642, sedangkan untuk variabel Y yaitu minat menonton program dari Rumah Kita Bisa TV yaitu 0,776. Uji validitas adalah suatu ukuran yang akan menunjukkan kevaliditas suatu data. Uji validitas digunakan untuk menentukan valid atau tidaknya sebuah data yang akan diuji. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan R-tabel sebagai acuan. R-tabel dari sampel berjumlah 113 adalah 0,185 dilihat dari signifikansi 5%. Data dapat dikatakan valid apabila R dihitung lebih besar daripada R-tabel. Berikut data hasil uji validitas. Untuk variabel X, pernyataan 1 R dihitung 0,783, keterangan dikatakan valid. Pernyataan kedua 0,665, pernyataan 3 0,449, pernyataan 4 0,756, dan pernyataan kelima 0,696, dan bisa dikatakan variabel X dikatakan bisa valid semuanya. Untuk selanjutnya variabel Y yaitu minat penonton programnya. Pernyataan pertama R dihitung berjumlah 0,757, pernyataan kedua 0,747, pernyataan ketiga 0,628, pernyataan keempat 0,776, pernyataan kelima 0,659, dan
variabel Y bisa dikatakan pernyataan 1 dengan 5 sampai dengan 5 valid. Selanjutnya adalah reliabilitas. Nah, reliabilitas adalah sejauh manakah hasil dari suatu pengukuran itu dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang menghasilkan hasil yang relatif sama, maka pengukuran itu dapat memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Pengambilan keputusan berdasarkan hasil uji reliabilitas sebagai berikut. Pertama, bila suatu variabel nilai koefisien reliabilitas alpha Cronbach's-nya itu lebih besar 0,6, maka dinyatakan reliable. Yang kedua, bila suatu variabel koefisien reliabilitas alpha Cronbach's-nya itu kecil dari 0,6, maka dinyatakan tidak valid. Untuk menentukan kriteria indeks reliabilitas sebagai berikut. Pertama, jika tingkat reliabilitasnya 0,80 sampai dengan 1000, jadi berarti kriterianya itu sangat reliable. Yang kedua, setikakan 0,60 sampai dengan 0,800 itu reliable. Sedangkan 0,400 sampai dengan 0,600 itu cukup reliable, dan 0,200 sampai dengan 0,400 itu sedikit reliable, dan sedangkan 0,0 sampai dengan 0,200 itu kurang reliable. Dan hasil dari reliabilitas variabel X adalah Cronbach's alpha-nya adalah 0,654, dan hasil dari reliabilitas variabel Y untuk Cronbach's alpha-nya adalah 0,767. Jadi dapat disimpulkan dari hasil data yang diuji, semuanya variabel di atas dapat dilihat bahwa masing-masing variabelnya itu sangat reliable dan layak digunakan untuk digunakan sebagai kuesioner data karena memiliki nilai alfa yang lebih besar dari 0,5. Nah, untuk variabel X, Cronbach's alpha-nya sebesar 0,654. Artinya item pernyataan tersebut sangat reliable. Dan untuk nilai Cronbach's alpha untuk variabel Y-nya adalah 0,767, yang artinya reliabilitasnya sangat mencukupi. Menurut Rahmat tahun 2001, analisis data adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Yang pertama, analisis deskriptif statistik, yaitu analisis deskriptif statistik adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Nah, pada analisis statistik deskriptif ini, peneliti hanya mendeskripsikan atau menggambarkan data berdasarkan parameter apa adanya, seperti distribusi jawaban responden, seperti mean, data maksimum, data minimum, standar defisiasinya. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penyajian data ini seperti dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah analisis regresi linear sederhana. Nah, menurut Sulianto tahun 2005, analisis regresi linear ini merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan. Dengan demikian, analisis regresi sering disebut dengan analisis prediksi karena merupakan prediksi, maka nilai prediksi tidak selalu tepat dengan nilai realnya. Semakin kecil tingkatan penyimpangan antara nilai prediksi dengan nilainya, dengan realnya, maka semakin tepat persamaan regresi kita bentuk. Nah, selanjutnya itu jadi analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif,
dan untuk mendeskripsikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen selanjutnya itu adalah kelemahan dan keterbatasan dalam penelitian. Untuk kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak semua populasi mengetahui program tersebut. Kelemahan dalam penelitian. Jadi kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak semua orang atau tidak semua populasi pada penelitian ini mengetahui program tersebut. Kalau untuk keterbatasannya, dalam teori SOR, tidak selalu semua populasi tersebut menerima stimulus yang diberikan komunikator kepada komunikan dapat diterima atau ditolak oleh komunikan tersebut. Jadi di sanalah keterbatasan penelitian ini. Jika stimulus tersebut ditolak, maka kurang efektif untuk digunakan dalam pengaruhi sebuah penelitian.